lama bro. Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa, absen 25, dan ini teman saya. Saya Kavi Budianto, absen 15. Dan di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber pemilik hidroponik gitu kan ya, di daerah terdekat di Rawabelong ya kan. Nah, langsung saja kita perkenalkan, ini dia dengan ibu siapa? Aduh, ibu, panggil aja apa ya? Kakak kali Oh ya? ya, Kak siapa? Iya, saya dengan Ira. Oh, Kak Ira. Iya. Eh, Sebenarnya bukan ini pecinta hidroponik banget ya, ini cuma sekedar iseng aja sebenarnya. oh iya, iya. Ya kalau sekedar tanya-tanya semampunya lah dijawab ya. Memulai hidroponik ini pada awalnya gimana sih, atau Memulai. awalnya isengnya itu dari sejak kapan gitu? Kalau isengnya sejak kapan sebenarnya belum lama ya, baru pas masa pandemi aja sih. Karena mikir apa namanya, tempatnya ada, mudah gitu. Ini yang paling sederhana nih, sistem WIC. Oh iya. Nggak perlu pakai ribet paralon apa segala macam, pakai tempat yang ada aja lah, barang-barang bekas pun jadi gitu Yang loh. penting terjangkau ya. eh Iya. Terjangkau sih, terjangkau, paling kita beli bibit sama vitaminnya aja, apa nutrisinya itu aja sih. Nggak ribet lah sebenarnya, cuma kemauan aja kali ya. Oh. Kalau orang yang nggak ada kemauannya baru bikin rusak, gitu aja sih. Dan ini hidroponiknya untuk hobi atau menanam di rumah saja, atau buat diusahakan seperti bisnis gitu? Kalau untuk saya ini cuma hobi aja sih, iseng. Kalaupun berhasil paling untuk diri sendiri, dimasak di rumah itu aja sih, belum sampai yang unitnya ke bisnis gitu dijual, itu kan skalanya besar. Ini cuma skala rumahan aja, kecil-kecil, Skala cuma rumahan ya. cuma iseng-iseng aja. Iya. Kira-kira ini sudah berapa kali panen ya? Kira-kira Kalau apa nih, sebenarnya macam-macam. Waktu itu pertama aku buat ada pokcoy, bayam, kangkung, selada, yang umumnya apa, untuk tanaman sayuran daun lah ya. Karena tanaman sayuran daun itu masa panennya kan nggak sampai 60 hari, juga nggak sampai gitu ya, maksimalnya 60 hari, jadi cepet banget. Apalagi kangkung, jadi yang daun-daunan aja yang udah panen, kayak pokcoy, sawi, bayam, kangkung, ini udah tumbuh-tumbuh lagi semua. Ya itu aja yang sayuran, baru sih belum mencoba ke yang buah, agak berat soalnya kalau buah. Oke, jadi itu saja sedikit wawancara, dan sekarang memasuki sesi tanya jawab, dan mungkin eh, beberapa sedikit pertanyaan ya yang akan disampaikan ya. Boleh. Oke, jadi Sebisanya dijawab iya. ya. Jadi yang pertama itu bagaimana sih cara pemilihan biji hidroponik itu yang bagus dan berkualitas, biar kita pun juga menanam tuh bisa lancar dan sampai Berhasil. akhirnya gitu, berhasil. Oke, kalau untuk memilih bibit yang bagus ya, apalagi kita pemula. Kalau pemula kan istilahnya nggak mau ribet. Sebenarnya banyak di toko-toko online, toko apa pertanian, yang jual bibit itu sebenarnya yang di pack itu udah bagus-bagus. Karena mereka udah ada nutrisinya juga di dalam gitu kan. Kecuali kita yang bikinnya dari bener-bener dari buah apa, tanaman bayam yang apa, bunganya, bijinya dikeringin, itu prosesnya mungkin agak lama. Jadi kalau buat pemula ya lebih baik bibitnya yang beli di toko pertanian, itu udah pasti bagus. Cara ngecek dia bagus apa enggaknya juga ada sebenarnya gitu kan. Gimana tuh? Biasanya biji itu orang kalau mau ngecek dia direndam di air. Kalau dia tenggelam itu udah pasti bagus. Nah nanti yang ngambang-ngambang itu dibuang.
Oh. Itu nggak bakal pecah nanti pas apa namanya disemai gitu. Jadi yang yang tenggelam itulah yang bagus. Jadi yang pergunakanlah yang bagus aja. Percuma kalau udah jelek masih disemai Jadi gitu. pemilihannya seperti itu ya. Iya. Oke, dan Tapi oke. untuk cara pengambilan bijinya itu gimana dari dalam air, pakai apa kira-kira yang bagus? Cak pakai Pengal- tang pakai nggak tangan apa-apa, aja, nggak pakai tangan aja masalah. nggak apa-apa. Atau enggak di dikeringin di atas tisu. Tapi Itu nggak aja. kelihatan dong berarti kalau yang, maksudnya yang kalau yang tenggelam tuh nggak ketahuan gitu kalau misalnya diangkat pakai tangan gitu dong yang Enggak, kita buangin yang ngambang itu kan jelek. Oh, Kita jadi buang aja yang buang jelek. aja. Nanti kan sisa yang di bawah airnya kita buang. Oh iya. Gitu aja. Dan oke, jadi yang pemilihan Bibit. bibitnya seperti itu ya. Udah gitu di bibit itu kalau kita beli kan dia ada masa kadaluarsa. Itu juga perlu diperhatiin. Iya kan biasanya di baliknya itu ada bacaan kadaluarsa kapan gitu. Oke. Terus yang kedua nih, bagaimana cara penyemaian hidroponik, terutama itu selada ya, yang baik, dan wadah apa saja atau wadah yang bagaimana yang bisa digunakan untuk hidroponik ini gitu. Kalau sistem wick ya yang pakai bak itu sebenarnya wadah bebas-bebas aja. Apa aja bisa digunakan, yang penting dia ada media lainnya ya, misalnya kayak ada netpot, ada rockwool, itu nggak masalah. Itu nggak masalah, wadah bebas ya. Kadang ada juga kalau di rumah nggak punya wadah, mau beli paketan di toko pertanian juga udah dikasih wadah gitu kan. Tapi kalau kita mau pakai styrofoam, pakai botol aqua, itu bisa semuanya. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya nggak ribet sih sebenarnya. Kalau untuk pemula, untuk sistem wick nggak ribet. Terusnya gimana cara penyemaiannya iya. yang baik ya? Tanaman apa tadi spesifik? Apa semua tanaman? Selada. Selada hijau air gitu ya? Iya, selada air, selada. Sebenarnya semaian semuanya sama. Kita gunakan rockwool. Caranya kan udah tahu ya. Udah pada tahu kan caranya. Pakai rockwool. Nah kalau bisa ya, ini kan hidroponik, dia harus kena matahari. Iya. Ada orang yang dia semai bibit misalnya di satu rockwool ditaruh untuk selada hanya satu. Kenapa satu? Karena dia nanti akan membesar dan mekar. Jadi nggak usah banyak-banyak ya? Nggak bisa, bukan nggak usah, bisa, tapi nanti dia berantem apa sih, pertumbuhannya nggak maksimal. Jadi kalau bisa satu lubang untuk satu biji. Satu biji. Satu biji satu lubang. Kenapa? Karena dia gedenya nanti akan mekar. Kalau dia banyak, dia akan berantem, nggak ngambil nutrisinya, udah main perang-perangan deh gitu. Oke, dan terus ini bagaimana nih kalau untuk di daerah rumah-rumah yang nggak mungkin ada matahari, nggak mendapatkan mataharinya. Telat gitu dapat matahari kadang Iya. Gini, kalau untuk semaian pertama biasanya orang itu habis semai ditutup pakai plastik hitam 1 malam aja. Iya, Kenapa? Supaya dia pecah gitu kan. Tapi kalau orang yang semainya sore nih, misalnya jam-jam 5 sore, kan nanti akan malam kan, akan gelap. Nggak usah ditutup, nggak masalah, karena dia akan gelap dulu kan semalaman. Nah keesokan harinya dia kan pecah, sedikit ada putih-putih pecah lah ya, udah sprout namanya. Itu harus kena matahari. Nggak langsung juga nggak apa-apa sih, yang penting kena cahaya. Makanya kalau orang misalnya aduh musim hujan nggak ada cahaya matahari, taruh di bawah lampu. Pokoknya ada cahaya di dalam rumah yang terang gitu. Itu aja sih. Kalau mataharinya itu misal lagi panas banget, itu boleh atau gimana, atau dihindari gitu? Sebenarnya nggak masalah, tapi jangan lama-lama. Misalnya Durasinya ya. Iya, durasinya kalau mataharinya langsung 2, 3, 4 jam cukup lah. Tapi kalau mataharinya kayak gini kan teduh, tapi masih kena matahari sehari penuh nggak masalah gitu. Nah waktu semai itu kan kena matahari agak panas ya. Nah biasanya rockwool itu kan agak kering. Nah itu mesti dicek setiap waktu. Kalau dia kering disemprot aja pakai air. Karena pas semai itu ya, kalau bisa pas semai itu menggunakan air baku biasa, air baku. Belum dikasih nutrisi. Karena kalau dia langsung dikasih nutrisi, takutnya tanamannya kaget, jadi dia nggak mau keluar gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi pas semai usahakan pakai air baku aja.
Nanti baru setelah pindah tanam baru kita beri nutrisi mulai itu. Oke, pertanyaan selanjutnya sudah jelas ya untuk matahari. Jadi selanjutnya bagaimana sih cara pemberian nutrisi yang baik? Apakah air itu berpengaruh gitu? Misalnya air sumur apa sama air mineral gitu apa berpengaruh? Air berpengaruh ya. Yang paling bagus untuk hidroponik itu air baku. Air baku itu ada beberapa, mungkin bisa dilihat di referensi lah ya. Bisa air hujan, bisa air destilasi, air sumur sebenarnya bisa, cuma kadar ppm-nya yang harus diperhatikan. Dia boleh di bawah 200 masih oke. Kadang kan air tanah itu, air pam atau apa, kadar ppm-nya tinggi. Terkadang orang yang airnya tinggi dia memerlukan apa ya istilahnya penetral lagi gitu, jadi ada lagi bahan yang diperlukan. Tapi kalau kayak air AC itu ppm-nya rendah, termasuk paling 29, 30. Jadi bisa pakai AC. Iya, ini rata-rata semua pakai air tetesan AC. Karena ppm-nya rendah, itu aja sih. Terus apa lagi tadi? Cara pemberian nutrisi yang baik. Oh, pemberian nutrisi. Nutrisi itu kan ada kadarnya ya, minggu keberapa harus nutrisi berapa, dan kalau bisa sih itu diperhatikan. Misalnya pada saat pindah tanam, nutrisi pertamanya misalnya bayam harus berapa, 600 ppm ya, kalau bisa ya ikutin gitu loh. Karena kalau kita cuma ilmu kira-kira agak susah juga. Iya, jadi benar-benar harus apa ya, kalau kita baru pemula ya ikutin aja. Minggu pertamanya 600 ppm, nanti minggu keduanya dinaikin lagi, minggu ketiganya naik lagi. Itu biasanya ada datanya, atau bisa diperkirakan aja sampai dia nanti minggu keempat misalnya panen harus berapa maksimal gitu. ppm sih kalau ilmu kira-kira agak susah ya. Jadi memang benar-benar harus ada alat pengukurnya ya, ada TDS itu, TDS meter. Ada yang mau ditanya lagi? Apa lagi nih? Kalian ada yang mau ditanyakan tidak? Ada nih. Oke, kita lihat kolom chatnya dulu ya. Kolom chat dulu. Ada nih, Larasati Virgita. Kalau tidak punya alat ppm-nya, kira-kira jenis air apa yang terjangkau di sekitar rumah kita yang paling efektif untuk budidaya tanaman hidroponik? Gitu. Kalau di rumahnya pasang AC, nah itu bisa digunain tuh air tetesan AC itu kan biasanya kebuang kan. Nah itu bisalah ditampung. Itu tuh bagus banget buat hidroponik karena dia ppm-nya rendah. Jadi ketika nanti diberi nutrisi, dia full yang diberikannya itu nutrisinya lebih banyak dibandingkan ppm air sendiri. Karena kalau air ppm-nya tinggi kan kita nggak tahu dia tinggi zat apanya yang tinggi, apa zat besinya, apakah ininya, N-nya, pK-nya gitu kan, kita nggak tahu. Jadi air AC gitu ya? Air tetesan AC. Sebenarnya kayak air pam itu bisa, tapi air pam itu harus diinepin dulu, supaya dia nanti favoritnya enggak di endapan di bawahnya kumpul, kita ambil air yang atasnya aja. Jadi bisa. Seperti itu ya. Air hujan juga sebenarnya bisa, cuma kebanyakan air hujan juga nggak bagus karena banyak patogennya. Kira-kira kalau misalnya bayam itu sama selada sama nggak kalau misal ppm-nya itu, jadi naiknya sama atau gimana gitu? Enggak, kalau aku pakai data ya. Pakai data. Iya. Bentar. Nih misalnya bayam ya. Bayam itu dia masa panennya cepat nih, 25 hari. Tuh dia ada pH airnya berapa. Minggu pertama 600 ppm, minggu keduanya naik jadi 900, minggu ketiganya naik lagi. Tapi dia maksimum itu ada nih 1240 sampai 1600. Jadi range itu panen.
Karena kenapa nggak boleh lebih 1600? Dia nanti takutnya kebanyakan vitamin, bukannya bisa tambah gede, malah jadi mati. ya. Kebanyakan vitamin gitu. Ini tanaman apa ya kalau boleh dijelaskan? Ini bayam hijau, yang ini kangkung. Oh, ada bayam dan kangkung. Kalau itu ada pokcai, tapi itu baru umur pindah tanahnya belum 1 hari nih, baru Ini tadi. kira-kira udah berapa hari sejak dimulainya? Berapa ya? Aduh, aku lupa. Pokoknya sekarang udah masuk 1200 ini. Oke. Berarti minggu ketiga. Minggu ketiga. Iya, udah masuk minggu ketiga. Masih ada seminggu ke depan lagi lah, 2 minggu. Jadi 2 minggu. Kalau yang ini sih dia potong ya. Jadi udah sempat panen. Tapi nggak dicabut, kita potong aja. Nah, dia 2 minggu kemudian tumbuh lagi. Dia masih bisa sampai 3 kali panen. Sampai 3 kali ya? Iya, kalau dipotong ya. Kangkung bisa dipotong. Kalau bayam mungkin cabut akar. Nggak bisa. Berarti Jadi sebenarnya memang harus ada data. jadi harus ada data. Berarti sama dong kalau untuk bayam sama selada datanya tuh beda ya? Beda. Data beda lagi. Kalau di sini kan juga ada nih, kalau seandainya kita nggak punya TDS. Iya. Nah, di sini kan dijelasin kan, kalau kita nggak punya TDS, untuk larutan 500 ppm itu perbandingannya 1 liter air ditambah 3 mili pekatan A dan 3 mili pekatan B. 3 Kadang bingung kan mau kasih mili-milinya Ya, pakai itu. apa? Pakai sendok ini aja. Iya. Obat-obat batuk anak tuh yang udah nggak kepake kan biasanya ada mili-milinya tuh. Nah, pakai itu aja. Jadi dia kalau mau 500 di 1 liter air ditambahinnya 3 mili A, 3 mili B. Tahu kan ya nutrisi pekatannya ada Abiomix ya. Iya. Jadi tuh berarti nian dong, nanti naik terus dong tuh nutrisinya ya. Jadi Iya. misalnya kalau ganti minggu itu setiap seminggu sekali atau gimana gantinya? Gantinya sih seminggu sekali, tapi pengecekan kalau rajin ya itu sebenarnya setiap hari harusnya dicek. Misalnya hari ini kita cek kan harusnya 600, besok kita cek lagi, kemungkinan bisa naik atau turun dia. Kalau itu gimana jadi kalau Karena turun? nutrisinya dia kan naik ke tanaman, sehingga air yang di bawah nutrisinya udah naik, airnya berkurang nutrisinya. Iya. Boleh ditambah, boleh kita biarin aja, nanti aja nambahinnya pas udah 1 minggu nggak masalah. Yang penting minggu berikutnya pas itu harus ditambah. Naik terus ya. Digenjot lah istilahnya. Kadang ini juga kan air kena panas apa kan pasti Iya volumenya tuh. berkurang. Iya, Kalau iya. seandainya aduh kok kering ya, tambahin aja air baku supaya dia nggak kering. Tapi nutrisinya nggak usah ditambahin berarti air bakunya aja. Harusnya sih ditambah, tapi ditambah kalau belum sempat nih nambah, nanti aja pas minggu di jadwalnya ditambah. Iya. Gitu. Asal dia nggak kering aja. Iya. Soalnya kalau udah kering mau nyuburinnya susah lagi. Iya, makanya udah jadi layu. Jadi layu. Apalagi kalau kejemur nih agak layu, biasanya yang Iya, layu agak itu layu. selada. Nah, itu Coy, ada ya. disemprot aja Semprot. pakai spray. Tapi kadang-kadang juga sampai kayak ada item-item gitu tuh, kenapa ya? Itu kan Apanya terlalu tuh? panas banget kali ya. Seladanya gitu kadang-kadang habis dijemur tuh suka ada item-item gitu di daunnya. Kayak karatan. Nggak tahu di daunnya itu kayak ada Daunnya. item-item. Iya. Nah, seperti karatan jatuhnya itu udah kayak penyakit. Ada Kalau- penyakit. kalau Makanya misal- kalau tanaman ada penyakitnya, kalau bisa dibuang. Jadi dia nggak nular. Misalnya kayak apa ya? Misalnya ini nih keriting. Kalau bisa ini kita potek aja, buang. Biar dia nggak nular ke yang lain gitu. Karena kalau dia dibiarin aja udah nular. Mati semua jadinya ya. Nular lah istilahnya. Jadi seperti itu ya. Iya. Kalau misal ada yang berjamur di rofolnya itu di dalam gimana? Kalau berjamur yang Putih-putih, putih-putih itu iya. sebenarnya dipakein air disemprot, dibersihin aja. Jadi Yang agak riskan hama sebenarnya. iya sih. Belalang, lalat sama apa ya? Kepik emas. Iya. Warnanya emas gitu nempel di daun, nanti bolong daunnya. Nah, itu yang tuh ya. agak riskan. Ya ujung-ujungnya harus pakai hama, apa namanya, Ya, pestisida pestisida gitu ya. kan. Tapi kalau yang masih normal aja sih nggak masalah. Oke, makasih. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Valea Indonesia. Kak, ada tips atau saran nggak kalau rumahnya yang kurang sinar matahari? Karena rumahku nggak masuk sinar mataharinya, jadi tanamannya nggak berkembang dengan baik terus dan selalu gagal, padahal rutin diberi air. Oke, letakinnya di bawah lampu ya, yang ruangannya terang. Itu bisa ganti posisi matahari. Itu aja sih.
Dan ada Alif Sangaji, dia bertanya berapa jarak yang bagus antara air nutrisi dan netpot biar air nutrisi itu bisa diserap kain flanel dengan baik. Jadi jarak airnya, ah, permukaan airnya. sebenarnya sih yang bagusnya 1 cm. Oh, 1 cm. Jadi airnya agak banyak ya. Jadi istilahnya netpotnya nggak kena air, dijarakin 1 cm. Kenapa harus ada jarak? Karena oksigen. Oh iya. Kalau nggak dijarakin dia nggak ada oksigennya, gitu aja. Nah sekarang karena dia udah punya sumbu, agak jarak pun nggak masalah karena dia ada sumbunya, jadi oksigennya malah lebih banyak. Gitu. Makanya kenapa? Kenapa setiap waktu supaya dia oksigennya banyak ini dikocok, misalnya pagi atau sore, dikocok aja gitu. Kan ada gelembung-gelembung udara, ada oksigen. Kalau siang malah itu lebih bagus. Siang jangan dikocok ya, kalau siang Pagi sore lah ya kalau kayak gini-gini, pagi sore karena kan siang terlalu panas. Misalnya habis kena matahari pun kita langsung siram nggak apa-apa gitu, maksudnya kita semprot gini tanamannya nggak apa-apa. Kan dia layu kan pas Iya. kena matahari kan agak Kan layu, tunggu agak kita kering semprot dulu aja. gitu baru disemprot. Nanti sore dia seger lagi Iya emang segar lagi gitu. karena layu sawitnya tuh pokcoinya tuh cuma siang. Pertanyaan dari via kita itu pemberian nutrisinya itu setiap hari dikasih nutrisi atau ada jangka waktu tertentunya seperti seminggu sekali atau 3 hari sekali? Kalau aku sih seminggu sekali pemberian nutrisi, tapi kalau seandainya kita ngecek tiap hari, misalkan nih hari ini kita kasih nutrisi, ternyata 3 hari kemudian kok nutrisinya anjlok, itu boleh ditambah gitu. Tapi kalau range-nya masih harusnya nutrisi 600, kok tiba-tiba 3 hari 500 kan nggak terlalu jauh lah ya, nggak masalah. Nanti ditambahinnya pas minggu berikutnya pas dia menambah nutrisi langsung digenjot di situ. Itu aja sih. Asal dia airnya ada ya. Kalau dia udah kering ditambahin air karena semakin besar tanaman itu dia ngisep air semakin banyak. Apalagi kayak selada sama pokcoy, sawi itu baru seharian aja kadang kok airnya udah kurang ya gitu karena dia ngisep cepet banget ngisep airnya kalau dia udah membesar. Itu aja sih. Pertanyaan pertanyaan selanjutnya ini apakah tanaman hidroponik selalu berlumut dan apakah itu aman? Oke. Kalau berlumut sebenarnya aman-aman aja ya. Cuma yang nyebabin lumut itu kenapa? Nah itu. Jadi dia tuh kalau tanaman bak-baknya itu kan kena matahari. Air kalau kena matahari itu kan sama aja apa ya? Fotosintesis. Iya. Ada sinar matahari, ada H2O. Itu kan dia mau bentuk makanan, makanya terbentuk si lumut hijau itu. Nah, kenapa hidroponik itu menggunakan bak yang luarnya tuh berwarna supaya sinar mataharinya tuh nggak masuk, dia nggak transparan, nggak langsung. Kalau dia menggunakan yang transparan itu otomatis nanti di dalamnya hijau semua lumut, karena dia kena panas dan di dalamnya air. Tapi Makanya kalau orang menggunakan botol aqua buat hidroponik dia dicat di luarnya atau dibungkus. Seperti itu ya. Iya. Untuk melindunginya juga ya. Nah, kenapa nih kayak styrofoam? Styrofoam itu kan ini tuh kan kayak styrofoam itu buat apa sih? Es, ikan. Jadi dia airnya juga nggak akan panas suhunya. Tetap adem. Terjaga. Meskipun dia kena matahari panas, gitu kan? Tapi terkadang di Akule itu juga saya di Akule itu berwarna hijau gitu kayak lumutannya itu di Akule itu kenapa tuh ya? Iya itu masuk Panas. berarti mataharinya matanya. ke dalam. Sebenarnya nggak mempengaruhi ke ini sih enggak. Gitu. Cuma kan orang mikir kok jadi nanti airnya jadi hijau butek. Nah nanti kalau air nutrisi atau pekatannya itu udah agak keruh, lebih baik diganti. Jadi kan misalnya minggu pertama nutrisi sekian, pas mau masuk minggu kedua kan kita mau tambah nutrisi. Iya. Airnya masih bening nih, tambahin aja, nggak usah ganti nggak masalah. Paling nanti buang-buangin aja, biasanya tuh dia ada jentik-jentik. Oh iya ada jentik ya. Kotoran, nah itu dibuangin aja pakai saringan. Nah ditambahin aja si pekatan nutrisinya. Tapi kalau airnya, aduh kok airnya kotor nih udah butek hijau atau coklat, diganti aja dibuang. Ganti semua ya. Ganti semua kita buat nutrisi. Masukin yang baru. Dan
pertanyaan yang terakhir adalah tanaman hidroponik yang mudah untuk ditanam itu selain kangkung dan bayam itu ada apa lagi ya? Sebenarnya yang paling mudah ditanam itu tanaman sayur daun, sayur karena umurnya tuh pendek. Sayur daun tuh kayak kangkung, bayam, pokcoy, sawi gitu, jenis-jenis sawi itu cepat. Apalagi ya, selada, semacam-macam selada itu semuanya kan benar-benar dari daunnya ya. Kemangi juga termasuk. Tapi kalau untuk tanaman sayuran kayak tomat, terong bisa hidroponik, cuman nutrisinya juga beda nanti. Pakai nutrisinya bukan nutrisi untuk sayur daun, tapi nutrisi untuk sayur buah. Jadi dia lebih besar ke si buahnya daripada ke daunnya. Kalau ini kan memperbagus daunnya. Iya. jadi nutrisinya juga ada bermacam-macam. Ada macam-macam nutrisi, karena nutrisi itu kan kita kalau ngeracik sendiri agak susah ya. Iya. Itu khusus orang-orang pertanian lah. Iya. Sekarang kan udah banyak tuh di toko pertanian yang jual paketan. Jadi Iya. kita tinggal, istilahnya udah jadi, kita tinggal cairin, kita pakai deh. Iya. Dan itu udah mereka racikin dengan bagus lah pokoknya. Sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lain? Boleh silakan di kolom chatnya sebelum kita tutup. Dua aja. Dua aja lu kan pembuka berarti. Apakah sudah jelas semuanya? Kalau langsung ngomong sini aja nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh Kita boleh. kurang kedengaran soalnya. Boleh. Iya. Tadi kan katanya yang paling efektif kan airnya pakai air AC. Kalau nggak punya AC, kalau nggak punya AC tadi pakai air apa? Kenapa kalau nggak ada air AC? nggak ada air, kalau nggak ada air AC bisa pakai air apa gitu? Oke, kalau macam-macam air baku itu banyak ya macam-macamnya. Air destilasi bisa. Air destilasi itu apa ya? Contohnya dia bukan air mineral ya. Air destilasi itu air ada kan yang jual galon isi ulang, Iya. yang ada mesinnya tuh di tokonya, itu termasuk air destilasi, itu bisa. Air sumur sebenarnya bisa, cuma ya itu takutnya ppm-nya ketinggian. Rata-rata yang boleh itu ppm-nya di bawah 100 itu bagus lah gitu. Takutnya apa ya, air sebenarnya air biasa nggak masalah, cuma jadi pertumbuhannya yang kurang optimal itu aja, karena kan nutrisinya udah kepake sama si airnya aja, jadi nutrisinya nggak begitu optimal. Kalau mau lihat referensinya bisa di Google kok, air baku itu apa aja gitu kan, ada kan macam-macam air baku Jadi yang bisa digunakan. Gita, apakah sudah jelas? Oke, udah jelas. Terima kasih Kak. Ada lagi kah yang mau bertanya? Tapi mau nanya Apakah air mineral itu bisa nggak dipakai juga, air mineral? air galon gitu. Iya, air galon atau air yang di Kalau air mineral kayaknya enggak ya. Pernah ya waktu itu Fadlan ya, air mineral, karena dia kebanyakan mineralnya jadi malah banyak penyakit. Oh, jadi air mineral itu malah nggak boleh? Sebenarnya bisa dicek di ininya, di ppm-nya sih. Kalau ppm-nya agak rendah sih nggak masalah, tapi kalau udah ppm-nya tinggi, pH-nya tinggi, udah kacau. Ya, saya ngeliatnya juga kalau misalnya itu di Niane doang, ppm memang ada, tapi kadang-kadang ya gitu kok lama gitu numbuhnya gitu, jadi Nih saya- kayak gini nih, Oh, air destilasi. destilasi itu lebih bagus karena dia Oh, ppm-nya no. cuma 0. Air hujan boleh, air tetesan AC tuh hanya 12-50, air pump boleh di Iya. bawah 100, air isi ulang boleh karena dia di bawah 100 tuh. Air sumur itu maksimal 200 masih boleh. Itu air baku, itu bisa digunain. Kalau mau lihat cari di Google juga ada kok. Jadi kalau aduh di rumah nggak ada AC ya nggak usah bingung. Air lain masih ada. Berarti cara nentuin ppm-nya itu berarti ada di Google tuh semuanya. Kalau iya, kalau ppm ya sebaiknya kita punya alatnya ya, TDS Iya, meter ada. ya. Kalau enggak ilmu kira-kiranya agak susah juga. Nggak Iya, bisa yang dikira-kira. Yang penting bertahap gitu ya. Iya. Ikutin data, kalau kita punya datanya, oh minggu sekian ppm sekian, ikutin aja, diikutin aja. Itu datanya dia perolehnya dari mana, dari Google ya? Iya, kalau aku sih pakai semua cari dari Google Google ada aja. ya? Kira-kira mau pakai yang mana gitu.
Tapi kalau kita ngikutin satu itu ya kita ikutin satu, jangan kata si itu waktu itu 1.000 kok di sini 500. Jangan, ya kita udah ngikutin yang ini aja, karena kalau kita nyebrang ke dia loh itu kan dia mulainya dari 1.000, kita mulainya dari 500 bertahap gitu. Nanti Kalau lain dia lagi 1.000 ya. mungkin cuma dua kali posisi penambahan 1.000 langsung ke 1.400. Kalau kita kan bertahap, tergantung sih mau makainya yang kayak gimana gitu ya. Yang penting kan urutannya aja udah bener ya udah gitu. Apakah sudah jelas semuanya? Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah jelas. Oke, jadi sudah jelas ya. Kalau dari saya udah. Oke, jadi sudah jelas ya semuanya. Oke, nah jadi itu dia tadi wawancara kami bersama dengan narasumber yang ada di sini. Dan bisa kita lihat di sini ada bermacam-macam contoh hidroponik lainnya gitu. Mulai dari kangkung ya kan, terus bayam, Itu masih kecil kok. iya, dan masih banyak lagi di ujung-ujung sana, dan ya kayak gitu. Oke, jadi itu saja wawancara hari ini pada tanggal berapa? Tanggal 12. Oke, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Kami akhiri di sini dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Iya, udah sama-sama. Luangkan waktunya. Iya, Mau sama-sama. SS lagi nggak? Boleh on cam dulu dong. Coba on cam dulu semua. On cam dulu yuk buat foto. Mau ikutan? Dikitnya. Tolongnya nyalain semuanya ya. Oh nggak bisa on cam. Ya udah nggak apa-apa, nggak bisa on cam nggak apa-apa. Seadanya aja. Hitung satu, 1, 2, 3. 3. Oke. Oke. Terima kasih semuanya yang udah hadir ya. Makasih ini udah ganggu waktunya. Maaf ya udah ganggu waktunya. Sekian. Pas azan. Iya, pas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah mati. Ini matiin. Silakan boleh live.